Salam budaya. Terima kasih telah meluangkan waktu bergabung dalam platform pameran Ruang Seni Rupa Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo. Kami mempersembahkan premier ahli wahana pameran dan sajian karyanya yang berjudul Suara 3x4M. Kami sangat bahagia bahwa pameran ini melibatkan 5 peserta program residensi Seniman Pasca Terampil PSPK tahun 2020 sebagai senimannya. Di acara pembukaan, biasanya kami mempersiapkan acara kecil lengkap dengan makanan kecil, hiasan-hiasan ruangan kecil, dan kegembiraan yang teramat besar. Biasanya dari siang, bahkan hari sebelumnya, kami sudah sibuk dengan rencana-rencana. Menjalankan atau mengubah atau menyesuaikan. Rasanya kami seperti menyiapkan sebuah pesta. Biasanya di sela-sela proses persiapan, kami benar-benar berharap hujan tidak datang. Biasanya mereka datang tidak dalam waktu bersamaan. Ada yang sendiri, ada yang berdua, ada yang lebih. Biasanya itu terjadi sekitar pukul 7 lebih. Kami sendiri biasanya sudah mempersiapkan diri untuk menyambut mereka sekitar setengah jam sebelumnya. Berjabat tangan, berpelukan bagi yang sudah dekat, atau saling menukar senyuman. Biasanya sebagian dari mereka tidak akan langsung masuk ke dalam ruangan, tapi memilih untuk duduk di Diponegoro. Biasanya bagi yang baru kali pertama berkunjung, mereka akan berjalan-jalan menikmati tempat ini. Bukan berarti kita tak ingin bersama, tapi itu adalah salah satu cara menjaga sesama dari jahatnya corona. Agak gila tapi yang penting kita terjaga. Hey, corona, corona pergilah ke tempat asalmu. Corona, corona jangan, 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 jangan sakiti kami lagi. Pakai masker Oke. Aku belakangan ini karena efek pandemi jadi suka baca komik. Kebetulan juga karena tema yang kita angkat, aku sama teman-teman SPT itu, yang diangkat adalah tema isolasi. Nah, aku akhirnya nyari-nyari bacaan deh. Kemudian aku dapat esainya Gunawan Muhammad yang judulnya Isolasi. Aku akhirnya terbuka perspektif baru tentang isolasi. Di zaman dahulu kala, ada emang orang-orang yang kayak sengaja gitu mencari tempat-tempat yang sepi untuk menemukan sesuatu yang kurang dari dirinya. Nah, dari situ aku dapat peluang untuk memasuki tema isolasi itu. Kayak gimana ketika isolasi itu dipandang sebagai sebuah pilihan hidup. Aku melihat bahwa isolasi yang terjadi sekarang, isolasi akibat pandemi COVID-19 ini, itu bisa menjadi peluang untuk kita juga merefleksi atau mengevaluasi pilihan-pilihan yang sudah kita ambil. Aku menandai isolasi itu sebagai momen. Total ada 30 santri yang dibina oleh Yayasan Yatimku Bintaro ini. Namun di masa pandemi, 25 santri dipulangkan, sementara 5 lainnya masih berada di asrama. Kalau proses kolaborasinya yang pertama saya ini ya terselamatkan begitu karena
dari beberapa teman-teman ini kebetulan ada yang dari basic seni rupa begitu loh. Yang aku ambil adalah proses kolaborasi dari transformasi kebiasaan saya gitu loh. Bagaimana cara saya untuk mentransformasikan gagasan pertunjukan itu bisa masuk ke seni rupa begitu sih. Dan saya mencoba untuk menyampaikan gagasan di karya itu. Mengapa kemudian saya bernyanyi di situ? Sebenarnya bernyanyi itu karena basic saya musik gitu. Nah, apa yang harus dilakukan dengan kondisi keterbatasan begitu. Karya ini juga sebenarnya berawal dari gagasan ini sih, isolasi begitu. Ngomongin isolasi, ya awalnya yang tertanam di benak saya, isolasi ini ngomongin hal-hal yang berbau sangat terbatas dan tidak bisa ngapa-ngapain begitu. Sementara ya keterbatasan itu justru ya seharusnya ya membuat aku sendiri menjadi bahan refleksi untuk kemudian membuat satu gagasan di mana saya harus melakukan sesuatu dan lebih produktif ya seperti itu. Dalam saya membaca isolasi itu banyak sinonim-sinonim yang mudah saya temukan seperti sinonim terbatas, terpisahkan, semacam itu ya. Kalau sekarang kan lebih isolasi kepada medis ya, yang dilakukan teman-teman di rumah. Tapi saya banyak membaca isolasi sosial. Nah, di situ dampak-dampak dari isolasi sosial itu bermacam-macam gitu, seperti dikucilkan dan lain, terus diasingkan. Terus salah satunya ada dampak yang disebut namanya self esteem, penghargaan diri seseorang gitu. Self esteem, bagaimana seseorang itu menghargai dirinya sendiri di tengah keadaan yang muncul gitu. Nah, terus melalui itu aku banyak itu melihat berita-berita gitu di media sosial, di berita-berita mainstream gitu. Situasi corona ini banyak memunculkan yang menurut saya itu hal yang kok gitu aku mikirnya. Contohnya adalah seperti ketika para garda depan tuh, para medis itu bekerja ya untuk menyelamatkan pasien-pasien corona. Tapi justru ketika dia menyelamatkan itu mendapat perlakuan yang diskriminatif dari warga-warga sekitarnya gitu. Nah, saya berpikir itu bagaimana ya proses self esteem mereka ketika menghadapi tersebut gitu. Self esteem secara apa ya yang dirasakan korbannya itu pasti kan berat. Saya sendiri juga dulu pernah terisolasi secara sosial yang mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan gitu. Nah, terus saya malah justru terbalik. Self esteem seperti apa sih yang melatari belakang mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat diskriminatif gitu. Orang-orang yang melakukan diskriminasi ketika COVID ini mungkin proses self esteem-nya mereka kan menganggap dirinya terlalu aku jangan sampailah ketularan dia, terus karena di situ kan pasti timbul untuk ngobrol-ngobrol sehingga timbul ngerasani gitu, terus ya jadi menganggap orang yang bekerja mungkin di rumah sakit, nanti aku takut tertular ini kalau sama ini gitu. Jadi bahan-bahan kayak gitu loh, gunjingan dan lain sebagainya. Saya coba mengingat-ingat kembali gitu, bagaimana kesadaran manusia tentang eksistensi dirinya di dunia nyata begitu kan. Kaitannya dengan berbagai isu di kala pandemi tentang isolasi, kemudian saya memilih memunculkan pertanyaan gitu, apakah eksistensi di masa kini itu jadi sebuah kesempatan atau ketidakpastian, mengingat teknologi sekarang sudah mutakhir ya, bisa mempertemukan manusia secara non fisik gitu. Kemudian bagaimana kehadiran
internet juga mempengaruhi kegelisahan eksistensial saya juga sendiri. Saya ketika mengeksplorasi itu seperti WhatsApp, terus Twitter dan lain sebagainya, itu kan kita teks dan gambar yang seperti ingatan manusia yang direkam oleh gadget gitu kan. Jadi sebenarnya eksistensi di dunia virtual itu apakah ingatannya saja, ataukah eksistensi itu hadir hanya sebagai nama yang kita lihat di dalam layar monitor. Yang saya temui itu sebuah manipulasi atau manifestasi dari ketidaksadaran manusia ingin sama dengan seseorang yang lain. Aku coba untuk mencari lebih tahu isolasi itu apa sih gitu. Terus akhirnya aku nemu satu fenomena di Jepang, itu ada istilah namanya itu hikikomori. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri mungkin ada ya, ada fenomena kayak gitu, cuma belum dikasih nama gitu. Sebenarnya berangkat dari pengalaman aku juga sih. Aku menarik diri gitu dari lingkungan kan. Setelah selesai kuliah gitu, aku kerjanya udah mulai dari rumah, freelance gitu. Itu juga apa ya, kayak hikikomori juga kan, cuma di sini tuh beda gitu. Kita menarik diri dari lingkungan, tapi menurut aku ya, yang aku juga pernah ngalamin, kita nggak bisa, kita masih tetap terkoneksi dalam platform digital ya, tetap terkoneksi dengan teman-teman, bahkan kerja aku juga interaksinya dari situ seperti gitu. Ya kalau menurut aku ya, dengan adanya platform digital tuh untuk kondisi yang di tengah pandemi ini ya, mungkin sangat ngebantu ya, sangat ngebantu bagaimana kita tetap terkoneksi, terus juga bisa mendekatkan yang jauh, ada sebutan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat gitu ya.